Pak Andika sudah kita record ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Muhammad Andika, CGP dari SMA Negeri 1 Cijeruk ya, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, terutama nikmat kesehatan lahir dan batin ya. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu di kegiatan pendampingan individu 6 ya, PI 6 melalui daring ya. Daring yang kita gunakan adalah menggunakan Microsoft Teams ya, seperti saat ini. Pak Andika, untuk pendampingan 6 ya, PI 6 ini ada beberapa yang akan kita diskusikan ya, berupa pertanyaan-pertanyaan dan juga nanti respon Bapak ya, selama merencanakan kegiatan guru penggerak ya di SMA Negeri 1 Cijeruk ya. Mohon izin saya share screen dulu. Pak Andika, apakah ini sudah tampil di laptop Bapak? Terlihat, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke. Pak Andika, terima kasih atas kehadirannya ya di room ini. Dalam pendampingan individu 6 ini, fokus kita, fokus pendampingan 6 itu adalah, pertama adalah refleksi penerapan rencana program yang dibuat di Lokakarya 6. Itu fokus pada kita diskusi tentang progres program sekolah yang berdampak pada murid. Kemudian yang kedua, diskusi tantangan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan. Nah, pada awal pendampingan, selaku pendamping, saya menanyakan kepada Bapak, Pak Andika, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, Pak. Alhamdulillah ya Pak ya, di tengah-tengah ini situasi pandemi COVID yang tidak ada ujungnya ini, kita Pak ya selalu berharap selalu diberikan kesehatan ya Pak. Yang kedua Pak, masih di awal pendampingan, saya menanyakan selaku pendamping, apa saja, yang ini saya blok dulu ya, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, dan hal-hal apa yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini, Pak. Silahkan dijelaskan. Baik, terima kasih, Pak. Sebenarnya saya masih punya PR ya. Jadi di sekolah ini kan CGP-nya ada 2, Pak ya. Saya sama Bu Aam. Ya, waktu betul. Di Lokakarya 4 atau 5 gitu ya, kita kan mereview visi misi. Nah, itu PR kita di situ karena visi misi kita tuh belum sesuai lah gitu. Visi misi sama tujuan itu belum ada linearitas gitu. Di situ kita belum sesuai visi misi di sekolah itu. Nah, di 2 minggu kemarin kita dengan tim manajemen dari kepala sekolah, tim kurikulum, tim kesiswaan, humas, sapras, BK, dan pengawas itu bertemu secara virtual Pak untuk membahas visi misi tersebut. Jadi kita baru mereview, belum merumuskan secara benar gitu, dengan belum ada visi misi yang sudah jadi. Nah, itu kita baru mereview. Itu satu Pak. Terus yang kedua terkait kemarin yang sudah dilaksanakan di Lokakarya 6, saya berencana karena potensi sekolah saya itu di lingkungan saya ini, di sekolahnya itu masih banyak lahan-lahan yang kosong, itu saya membuat program dengan Bu Aam dan warga sekolah lainnya, yaitu program gerakan tanam dan pelihara pohon. Nah, itu sudah dilaksanakan, Pak. Oh, sama dengan Bu Aam berarti? Iya, Pak. Jadi
BUAM itu dia memanfaatkan lab skill, ada lab skill pertanian. Ya. Saya menggerakkan anak-anak komunitas pencinta lingkungan, Pak. Jadi di situ kami berkolaborasi sehingga ada apa ya namanya ya. Jadi bareng lah gitu, Pak. Jadi ada lab skill pertanian, ada juga komunitas pencinta lingkungan di situ, Pak, yang ikut serta di situ. Iya, Pak. Tadi yang pertama terkait dengan Bapak berkoordinasi ya, terkait dengan visi, misi, dan tujuan supaya linear ya, supaya selaras. Itu langkah yang sudah bagus, Pak. Yang sudah oke lah ya untuk menyamakan satu visi, misi, dan tujuan dalam pengelolaan sekolah, yaitu terima kasih ya. Kemudian yang kedua tadi Pak, tentang Bapak fokusnya yang sebulan ini berjalan, berarti tentang mengaktifkan ya pencinta lingkungan ya Pak? Betul Pak. Pencinta lingkungan dan berkolaborasi dengan Ibu Aam selaku CGP juga ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak, itu sudah ada perubahan Pak ya, mengarah pada kemajuan. Saya sebagai pendamping mengapresiasi Pak kemajuan-kemajuan yang sudah dimiliki Bapak dan juga Bu Aam ya, dalam hal ini di SMA Negeri 1 Jeruk ya. Mudah-mudahan terus berlanjut ya Pak, dan ya berlanjut dan terus maju Pak, tidak menyerah ya Pak, membuat inovasi-inovasi Pak ya buat kemajuan sekolah. Baik Pak Andika, kita akan lanjutkan ke bagian inti pendampingan. Nah Pak Andika, seperti tadi di awal disampaikan bahwa inti pendampingan kita yang hari ini, pendampingan 6 itu adalah tentang progres ya, program sekolah yang berdampak pada murid, dan diskusi tantangan ya yang dihadapi sesuai dengan planning yang ada di Lokakarya 6 kemarin ya. Berikutnya Pak Andika, untuk yang nomor 2 bagian inti pendampingan yang B, kita akan berdiskusi tentang progres dan penerapan program sekolah yang berdampak pada murid dengan pertanyaan-pertanyaan atau materi diskusi kita sebagai berikut yang ini. Pertama dulu saya kasih warna biru biar berubah. Oke. Pak Andika, sudah sejauh mana penerapan program sekolah yang barusan disebutkan yang berdampak pada murid yang sudah dilakukan Pak? Sejauh mana penerapannya Pak? Karena sudah dilaksanakan, alhamdulillah kegiatannya lancar, hanya saja keterlibatan siswa tidak bisa 100% karena kita masih pandemi COVID, jadi terbatas untuk pesertanya Pak. Tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Berapa ini Pak kalau di estimasi berapa persen Pak? Sejauh mana penerapannya Pak? Itu udah 100% dilaksanakan, tapi hanya saja keterlibatannya saja. Oh iya, programnya sudah laksanakan ya. Ya. Cuma pesertanya yang terlibat dari sekelas apa 2 kelas apa berapa persen kira-kira? Itu cuma sekitar 30 siswa kayaknya Pak ya, karena perwakilan. Kita juga kan tidak siswa saja yang menjadi peserta, sehingga jadi banyak juga peserta yang lain gitu kan. Misalnya kan tadi udah ada dari komunitas pencinta lingkungan, ada dari pertanian, itu dari siswa aja Pak. Terus ada juga dari guru-guru juga, dari Sapras, dari kesiswaan, dari kurikulum, itu juga ikut serta. Dari kecamatan pun kami mengundang Mbak, jadi kami mengundang pihak kecamatan untuk datang ke sini, dan beliau alhamdulillah datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Seperti itu Pak. Ya betul. Dari peserta yang ditetapkan, misalnya taruhlah 100 gitu ya, itu kira-kira yang hadir berapa Pak? Misalnya 100 misalnya, atau berapa? Sekitar 40 orang Pak, itu yang ada, yang hadir. 40 ya, 40. Ya. Dari peserta yang ditetapkan berapa? Sekitar 60-an sepertinya Pak. Saya 60. Rencana 60 gitu. Ya 60 40 ya, berarti sekitar ya 60% ya.
Ya, 60 jadi atau 65%. untuk di Oke. kelas itu saya rencananya kan perwakilan saja gitu, ketua kelas dan wakil atau ketua kelas dan sekretaris gitu. Ada beberapa yang tidak datang juga gitu, Ya, ketua Pak. kelasnya. Oke, jadi poinnya untuk yang poin 1 ini kegiatan sudah dilaksanakan 100%, namun peserta yang aktif sekitar 65 ya, 65% kegiatan. Begitu Pak Andika? Ya, Pak. Ya, oke. Baik Pak Andika, kita akan lanjutkan diskusi dengan yang nomor 2. Saya kasih warna biru lagi. Oke. Bagaimana Pak Andika tanggapan rekan sejawat, teman Pak Andika ya, dan juga siswa ketika Bapak menerapkan rencana program sekolah yang barusan disebutkan? Responnya Pak, tanggapan rekan sejawat dan tanggapan siswa. Untuk rekan sejawat, alhamdulillah itu responnya baik, Pak. Karena kami berkoordinasi dengan para wali kelas, Pak. Kebetulan pada momen itu kita sedang kegiatan pembagian rapot dan keterangan lulus, surat keterangan lulus kelas 12. Jadi kami memberdayakan orang tua kelas 12, Pak, untuk menyumbangkan tanaman. Jadi yang menyuplai tanaman itu adalah orang tua, Pak. Jadi kami berkoordinasi dengan wali kelas, alhamdulillah responnya baik, dan kami juga berkoordinasi dengan Sapras, dengan Humas. Alhamdulillah semuanya tanggapannya baik dan mendukung. Terus untuk siswa, nah di sini kami kesulitan sebenarnya untuk siswa, karena yang terlibatnya hanya komunitas dan tadi yang life skill pertanian. Untuk perwakilan kelas ada beberapa yang tidak datang ke sekolah. Mungkin itu saja Pak responnya. Oke. Ya, yang saya tangkap berarti untuk rekan sejawat 100% mendukung ya. Betul Pak. Mendukung program Bapak ini yang bagus. Tapi untuk siswa ada kesulitan karena tidak semuanya bisa hadir ya Pak. Iya betul Pak. Mengikuti kegiatan itu. Oke Pak, kita lanjutkan diskusi kita yang nomor 3. Nomor 3 Pak Andika, apakah progres program sekolah yang Bapak rencanakan dan implementasikan ini sudah sesuai tujuan dan ekspektasinya yang sesuai dengan harapan ya? Apa sudah sesuai dengan harapan Bapak gitu Pak? Seperti itu. Ya. Sebenarnya belum sih Pak, kalau di dalam lubuk hati yang paling dalam gitu belum. Saya tuh inginnya tuh siswa memiliki kesadaran akan kecintaannya terhadap lingkungan, karena keikutan sertaannya itu sedikit. Jadi saya rasa belum sampai ke tujuan, tapi belum sampai menanamnya mah udah gitu. Sampai menanam gitu, semua peserta menanam, udah. Tapi saya inginnya kan siswa, ini kan programnya berdampak kepada siswa gitu. Ya, berarti harapannya belum tercapai ya, ekspektasinya ya. Betul Pak. Ya, oke, semoga nanti ke depannya bisa dilanjutkan ya Pak. Kembangkan, dilanjutkan, dan ada dukungan dari semua pihak, terutama pada wali murid ini ya Pak. Wali murid, agar siswanya mencintai lingkungan ya Pak. Program yang Bapak canangkan itu ya. Oke Pak Andika, kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah terkait dengan perasaan Bapak. Nah, ini perasaan, ini hati nurani nih. Ketika Bapak menerapkan rencana yang barusan disebutkan itu. Gimana Pak perasaan Pak Andika? Perasaan saya kan, pertama sebenarnya saya merasa senang gitu, karena didukung langsung oleh kepala sekolah, oleh seluruh warga sekolah lah. Sampai pihak kecamatan pun mau datang ke sekolah gitu. Saya merasa senang. Tapi di satu sisi saya juga merasa tertantang. Bisa nggak ini kegiatan dapat berjalan lancar gitu? Karena hampir semua koordinasi gitu melalui
WA gitu, nggak datang langsung. Ya Pak. Ke orang tua melalui WA, kepala sekolah WA, ke kecamatan WA gitu. Ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Yang penting senang dulu Pak. Senang, Ya, gembira dulu Pak ya, senang. Nanti masalah target hasil belum tercapai kan masih ada waktu ke depan ya Pak. Senang dulu Pak ya. Oke. Pak Andika, kita lanjutkan diskusi yang bagian C. Nah, yang bagian C ini adalah diskusi tantangan. Nah, itu tentang tantangan yang dihadapi dan solusinya dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Kita mulai kasih tanda biru dulu biar berbeda nih. Apa saja yang C1 Pak? Apa saja tantangan dan kesulitan? Berarti 2 Pak. Apa saja tantangan dan kesulitan Pak Andika yang dihadapi selama merencanakan dan melaksanakan? Mungkin ini ada kalimat intinya, tantangannya apa selama merencanakan, tantangan apa melaksanakan, dan kesulitan apa selama merencanakan, kesulitan apa secara waktu melaksanakan program itu. Nah, satu-satu Pak, berarti ada 4 Pak, ada 4 variabel. Silahkan Pak Andika. Untuk tantangan ya, sebenarnya tantangan merencanakan dulu Pak, tantangan ya, selama merencanakan dulu. ya saya kan berpikirnya ini kita lagi COVID nih, kita lagi COVID, mau ngelaksanain kegiatan yang pesertanya agak lumayan banyak gitu, apalagi berdampak pada murid. Saya berharap semua murid dapat terlibat langsung. Ternyata tidak bisa kan, itu tantangannya Pak. Jadi melaksanakannya pada masa pandemi harus bagaimana ini gitu pada masa pandemi. Terus berpikir juga ini suplai tanaman harus dari mana? Apakah saya harus mengeluarkan uang sendiri atau bagaimana nih? Untungnya ada momen pada saat itu saya sebagai tim kurikulum gitu berkoordinasi dengan siswaan. Nah, udah berdayakan aja orang tua gitu untuk membawa tanaman. Ternyata alhamdulillah ada orang tua yang membawa tanaman gitu. Walaupun pada saat itu kesulitannya Pak, ketika meminta orang tua untuk membawa tanaman, kita koordinasi dengan wali kelas, karena setiap wali kelas itu memegang grup orang tuanya masing-masing gitu Pak di WhatsApp. Minta ngelis gitu, di list. Tolong Bapak Ibu list tanaman yang akan dibawa. Ketika dilihat dicek satu persatu wali kelas, itu respon orang tua sedikit gitu Pak. Paling yang ngelis itu 2 atau 3 gitu di WA ya Pak. Saya merasa cemas atau gimana gitu Pak. Aduh, nanti nggak ada tanamannya nih, gimana nih? Tapi ternyata pas pelaksanaan orang tua itu bawa Pak gitu, nggak ngelis tapi bawa tanaman. Jadi saya juga alhamdulillah merasa lega di situ Pak. Ya. Jadi intinya untuk tantangan ya pada saat merencanakan maupun melaksanakan karena memang situasi pandemi COVID ya Pak ya. Iya Pak. Ya Pak, ini memang sebuah tantangan yang luar biasa Pak untuk bisa keluar dari sebuah kesulitan ya Pak. Tapi kan Bapak buat programnya ya? Betul Pak. Ya program dibuat kan, berarti sudah merencanakan dengan baik, tapi akhirnya bisa dilaksanakan ya. Nah untuk tadi untuk kesulitannya apa Pak? Kesulitannya itu aja, koordinasi karena pihak ketiga kan, orang tua pihak ketiga, kita hanya direknya ke wali kelas gitu. Jadi koordinasinya agak lumayan sulit gitu. Jadi kita tuh kayak ngambang gitu, ini nanti tanamannya ada atau enggak gitu. Ya, karena lewat media sosial ya. Iya. Tidak ada kepastian ya Pak. Oke. Iya. Oke Pak, sudah terjawab ya dari apa yang dijelaskan Bapak ya, diskusi kita yang untuk C nomor 1. Sekarang kita ke C yang bagian 2. Bagaimana Bapak ya, Pak Andika menempatkan diri nih, nah dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang barusan disampaikan Pak, menempatkan diri Bapak nih, gimana nih? Sebenarnya saya koordinasi aja sih Pak dengan
Berbagai kepala pihak. sekolah ya, Hmm. berkoordinasi dengan kesiswaan, dengan kepala sekolah gitu ketika menghadapi tantangan ini harus bagaimana gitu. Jadi kolaborasi lah intinya mah. Jadi kalau misalnya Bu, ini kalau tanamannya enggak pada bawah atau cuma sedikit bagaimana Bu? Kita ambil aja tanaman yang ada di sekolah, yang di depan sekolah kan kita juga banyak pohon jeruk, pohon stroberi, kita banyak di situ. Kita bisa ambil itu buat tanam di lahan sekolah yang kosong, karena itu tidak di lahan sekolah yang kosong Pak, itu ditanamnya di pot seperti itu. Jadi kita di situ Ya. Pak. Ya Pak Andika, jadi intinya Bapak menempatkan diri dengan koordinasi ya, dengan Iya Pak. koordinasi, kolaborasi dengan pimpinan ya, kepala sekolah dan pihak-pihak warga sekolah dalam menghadapi tantangan. Oke Pak, terima kasih sudah ada usaha yang luar biasa Pak. Kemudian kita lanjut Pak, yang ketiga yaitu, nah ini cara mengatasi nih, bagaimana Pak Andika mengatasi tantangan tadi. Kalau tadi kan menempatkan diri koordinasi. Nah, ini bagaimana mengatasi tantangan dan kesulitan yang dihadapi tersebut, apakah mendapatkan bantuan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan? Nah, ini Pak, mohon dijelaskan. Iya ya. Emang harus kerjasama Pak. Kita Ya, bekerja sama kerjasama Pak. ya. Nggak bisa sendiri Pak. Aduh itu kalau sendiri repot Pak itu. Kita kerjasama Bantuannya dari bantuan menghadapi dari tantangan. terutama dari kesiswaan Pak sama Sapras. Kesiswaan, Ya, oke. kesiswaan sama Sapras itu sangat ini ya, karena kesiswaan itu bagian apa ya, ke siswanya gitulah, biar ayo nak kasih tahu orang tuanya buat bawa pohon gitu. Terus untuk ke Sapras mereka menyediakan nih tanamnya di sana aja gitu. Nanti kalau buat bawa tanaman ke bawah tinggal suruh Caraka aja, mereka juga ngebantu kok gitu Pak. Iya Pak, sudah tertangkap ya, koordinasi kerjasama dengan semua pihak. Oke, diperdalam dengan yang keempat Pak. Untuk yang bagian keempat, kan tadi Bapak ceritakan ada tantangan dan kesulitan yang begitu luar biasa. Nah, pengaruhnya Pak, pengaruh dari tantangan itu, menurut Bapak nih, pengaruhnya tantangan, kesulitan terhadap perkembangan proses pembentukan program sekolah yang berdampak pada murid. Jadi menurut Bapak apa pengaruhnya Pak? Karena ada tantangan seperti itu terhadap pembelajaran yang berdampak pada murid itu apa? Jadi kita merencanakannya benar-benar harus matang Pak. Jadi di awal harus matang, kita jadi memprediksi hal-hal yang tidak diinginkan apa nih, solusinya apa nih. Jadi sebelum pelaksanaan kita berkoordinasi, analisis, nanti simulasinya seperti ini, kegiatannya kira-kira bagaimana ya. Jadi kita intinya menganalisis dulu lah. Jadi lebih siap lah, programnya lebih siap gitu. Dengan adanya tantangan kita programnya lebih siap karena kita sudah mensimulasikan terlebih dahulu kegiatannya. Ya Pak. Pak Andika, terima kasih nih atas penjelasannya. Jadi pada intinya untuk program yang sudah berjalan di sekolah Bapak ya, yang sudah dirancang ya, itu adalah Bapak membuat tim pencinta lingkungan ya. Tim pencinta lingkungan sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal ya, seperti itu intinya. Ya, Pak Andika, selaku pendamping saya mengucapkan terima kasih nih, sudah berbagi ya, praktik baiknya sudah dilakukan. Pak Andika, kita masih melanjutkan diskusi untuk melengkapi dari diskusi kita pada pagi hari ini. Saya akan membuka kembali nih materi atau rencana ya, planning yang ada di Lokakarya 6 kemarin Pak ya. Nih. Pada waktu Lokakarya 6, kita fokus pada pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, planning kita, ini sudah terlihat Pak? Sudah Pak. Ya, pada waktu kita Lokakarya 6, itu
planningnya itu ya, rencananya adalah ini. Pertama kan kita bercerita tentang potensi sekolahku ya, berarti SMA Negeri 1 Jeruk. Kemudian rencana program impian, merancang program yang berdampak pada murid, merancang perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Nah, ini inti dari Lokakarya 6 yang kemarin kita laksanakan dan sudah berdiskusi dengan para CGP di Kabupaten Bogor. Nah, Pak, dari planning ini, rencana program di Lokakarya 6 ini, menurut Bapak, apakah semua ini sudah terimplementasi? Yang belum yang mana? Terus sejauh mana implementasinya, Pak? Silakan. Untuk potensi itu kan kita sudah ada di modul ya, sebenarnya udah ada di modul 3 titik berapa gitu. Kita udah belajar, udah menganalisisnya. Salah satunya potensi sekolah kita itu, kita lahan sekolah lumayan luas gitu, terdapat space yang kosong itu dapat digunakan gitu. Terus kita juga ada komunitas pencinta lingkungan, kita udah ke situ. Cuma yang belum dilaksanakan itu perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Tapi kalau di lapangan secara aplikatif sebenarnya sudah, cuma saja belum dokumentasi gitu Pak, belum terdokumentasikan. Seperti halnya monitoring, itu monitoring pasti kepala sekolah pada waktu itu selalu memonitor jalannya kegiatan gitu Pak. Adika ini gimana, lancar gak? Bagaimana koordinasi dengan ini? Itu monitoring dilaksanakan, tapi yaitu tidak ada instrumen dan tidak terdokumentasi. Sama halnya dengan evaluasi. Ketika sudah selesai kegiatan tersebut, tentu saja kita di tim yang melaksanakan itu melakukan evaluasi bersama apa saja yang kurang gitu. Cuma itu aja Pak, tidak ada instrumen yang sudah jadi gitu. Harusnya kan ada instrumen terus dan terdokumentasikan. Hanya saja di situ Pak kelemahannya pelaksanaan. Oke, berarti kita fokus kepada merancang perencanaan ya, monitoring dan evaluasi. Ini yang belum optimal ya, belum dilaksanakan ya. Oke. Betul Pak. Ya, kalau saya boleh tahu Pak, ini Bapak dalam merancang, membuat rancangan perencanaan, monitoring, dan evaluasi seperti apa Pak terkait dengan program Bapak? Ya, rencanakan monitoring itu dilaksanakan oleh kepala sekolah secara langsung Pak ya. Dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai evaluasi itu semuanya dimonitoring, ditinjau langsung oleh kepala sekolah. Nah, evaluasi ini melibatkan semua warga sekolah yang mengikuti kegiatan tersebut. Jadi itu Pak. Berarti kepala sekolah, Ibu kepala sekolah berarti belum monitoring ya? Monitoring hanya secara apa ya? Tidak ada instrumennya Pak, jadi tidak terdokumentasikan. Observasi saja gitu ya? Observasi nggak sudah gitu. Gimana tanaman? Aman? Aman, datang gitu secara langsung. Oh. Iya. Ya Pak, ini hanya saran, nanti mungkin oleh CGP dibuatkan instrumennya saja Pak, biar di checklist gitu ya. Betul Pak. Misalnya nanti dibuatkan sesuai dengan variabel ya, atau indikator yang direncanakan itu, misalnya tanaman ada jumlahnya sekian gitu ya, dan semuanya ya Pak. Mungkin nanti dibuatkan lagi aja ini ke depannya. Nah, kalau evaluasi kan ini tujuannya untuk keputusan nanti. Keputusan itu apakah dilanjutkan apa tidak gitu ya, seperti itu kan. Kalau misalnya nanti dirasa ini bagus dan berdampak pada murid dan untuk kemajuan sekolah akan dilanjutkan gitu ya. Ya Pak, mungkin itu kekurangannya nanti instrumennya oleh CGP sendiri Pak gitu dibuatkan. Ya Pak, ya seperti itu. Oke Pak, kita sebenarnya sudah hampir selesai Pak ya kegiatan pendampingan 6 ini. Saya akan pindah ke, kita akan stop screen dulu. Bentar Pak. Oke, kita stop screen dulu. Nah, untuk
materi tentang pendampingan 6 sebenarnya sudah selesai ya, sudah ditangkap lah semua isinya gitu. Nah, untuk yang bagian sesi terakhir ini tentang ini Pak, prepare Pak, persiapan untuk kegiatan Loka Karya 7 Pak. Oke ya. Pak Andika punya ininya, file-filenya nggak di laptop itu? Seperti apa bentuk banner, seperti apa, apanya ya, sajian nanti dipanen hasil itu Pak. Kalau ini silahkan ditampilkan di, ada tanda panah, terus di ini Pak, tampilkan di layar ini. Jika ada. Coba ya Pak, di share screen ya Pak. Ya, boleh Pak, tampilin Pak. Dan dijelaskan ini maksudnya apa, kemudian apa aja produk-produk yang sudah Bapak hasilkan selama menjadi CGP. Ya, nanti ada desktop, diklik lagi Pak. Lihat Pak. Yo, terus bentar lagi. Ya, oke, sip. Sudah. Silakan Pak Andika dijelaskan satu per satu. Untuk Loka Karya 7, untuk banner, saya rencananya seperti ini Pak. Mungkin ada masukan atau tambahan dari Bapak, Ya, mumpung belum dicetak gitu Pak. Nah di sini saya memuat kepala sekolah, terus fasilitator sama Bapak sebagai pendamping gitu. Ada fotonya, ada identitasnya, dan saya sendiri. Nah, waktu di aksi nyata 1 gitu Pak, yang pembelajarannya yang berpihak pada murid, itu saya melaksanakan pembelajaran yang anak tuh membebaskan untuk berkreasi gitu Pak. Nah, anak tuh punya produk-produknya Pak, seperti halnya yang di depan ini Pak. Ini tuh model 3 dimensi sel Pak. Ya. Pak ini, Andika bisa diklik itu biar besar coba. Yang banner itu Pak, klik ya Pak. Buka. Nah, ini model 3 dimensi sel. Sama ini juga model 3 dimensi dari sel. Hanya saja kalau yang sebelah kanan ini dari makanan Pak. Jadi dari roti, terus atasnya itu ada makanan-makanan ringan gitu, ada coklat, ada yupi, dan lain-lain gitu Pak. Nah itu belum tampil ya? Ini belum tampil ya? Belum tampil Pak. Coba klik lagi 2 kali. Yang banner Cipek itu loh. Kecil banget sini. Oh nggak kelihatan ya? Nah coba diklik lagi, klik. Sebentar, klik 2 Pak. kali. Biasanya kalau 2 kali klik dia akan muncul. Sebentar Pak, sebentar. Nah udah, yuk itu lagi. Kalau lepas di share screen lagi. Nah, bagikan. Nah, Pak, terlihat, Pak? Yo, sip. Nah, sip. Oke, gede banget kegedean. Oke, siap. Nah, ini identitas. Mantap ini. Ya. Ini produk siswa, Pak, yang tadi saya jelaskan. Ya. Terus ini poster-poster siswa, Pak. Jadi anak buat poster. Nah, ini Pak, program GTPP itu, Pak, Gerak Tanam Pelihara Pohon. Ya, sip. Yang sebelah kiri itu sebenarnya itu komunitas Pak, komunitas pencinta lingkungan dengan siswa-siswa yang lain. Itu di luar program yang kemarin, sebenarnya kita udah pernah melaksanakan program penanaman pohon juga di kaki Gunung Salak gitu Pak. Iya. Gitu. Ini untuk banner Pak. Iya. Terus tadi, berapa banner Pak? Berapa banner? Satu banner kan? Banner 1 Pak. Satu, ya. Mungkin nanti ada banner untuk kelompok Pak. Kami rencana dengan satu kelompok akan membuat banner yang besar gitu, ucapan selamat datang atau apa gitu. Ya bagus ya. Sip. Nah rencananya, produk yang ditampilkan ada lagi? Nah, rencananya saya tuh paling yang dibawa kayak model 3 dimensi tadi, poster dan kayak album gitu Pak, album kegiatan selama CGP ini Pak. Seperti halnya di sini kan banyak foto-foto Pak. Ya, sip, bagus. Ini banyak foto-foto, ini produk-produk siswa. Ini juga kemarin sebelum kegiatan
gerak tanam pelihara pohon di sekolah ini, komunitas itu datang ke Tugu Maseng, Pak. Jadi kita tuh dekat dengan Tugu Maseng. Di situ ada Tugu Pahlawannya, Pak, di situ. Nah, karena di situ tidak terurus, Pak, banyak rerumputan. Jadi kami membersihkan di situ, Pak, membersihkan tugu tersebut. Nah, ini bersama dengan komunitas. Nah, kami membersihkan di situ, Pak. Mungkin saya bikin album gitu, Pak, bikin album. Ya, sip. Sudah bagus, Pak. Banner sudah bagus, ya, dokumentasi, produk yang akan dibawa juga udah siap ya, Pak, untuk Lokakarya 7 ya. Siap, Pak, insya Allah. Mungkin itu aja, Pak. Oh ya. Baik, Pak Andika, diskusi kita pendampingan 6 ya, pada hari ini sudah selesai dan sudah semuanya kita bahas ya, kita diskusikan dan sudah adalah hasil ya, hasil yang akan nanti kita bawa buat oleh-oleh ya, buat ke depan juga untuk Lokakarya yang ke-7 ya. Pak Andika, kita berharap semuanya selalu sehat walafiat, Pak Andika, selalu dilindungi ya dari wabah pandemi COVID ini, sehingga nanti kita akan bisa bertemu ya, insya Allah luring untuk Lokakarya 7 Pak, di panen hasil nanti ya Pak ya. Pak Andika, terima kasih atas kehadirannya di room ini. Kita cukupkan sampai di sini, sampai bertemu lagi nanti di Lokakarya 7. Mari Pak, kegiatan kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Andika, guru SMA Negeri 1 Cijeruk ya. Kita nanti akan bertemu lagi di pendampingan berikutnya ya, setelah Lokakarya 7, ada Lokakarya 8 dan Lokakarya 9. Sekian Pak, dan mohon maaf atas segala kurangan dan kesalahan kami. Ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak pada Ibu Kepala Sekolah dan semua warga yang ada di SMA Negeri 1 Cijeruk ya. Salam sehat selalu Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Bapak juga jaga kesehatan, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Yo.